Shalom, kembali lagi bersama saya dalam program Rema. Restorasi melalui anugerah Allah. Nah, anugerah Allah yang membuat hidup kita diselamatkan oleh iman. Dan oleh anugerah Allah melalui iman, kita saudara-saudara, kita boleh memperoleh kehidupan Allah dan hidup dalam kehidupan Allah dan dalam segala kelimpahannya. Anugerah telah turun ke dunia, yaitu Yesus Kristus. Dan dia mati di atas kayu salib, menyelesaikan segala sesuatunya buat kita. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Namun saudara, sang anugerah tidak meninggalkan kita. Dia memberikan dirinya di hadapan kita dalam firman yang hidup, yaitu Alkitab. Dan di dalam hidup kita disertai Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang membimbing kita, saudara, untuk bisa mengenal Dia melalui firman Allah yang hidup. Nah, saudara yang saya kasihi, kita sudah sampai pada kitab Keluaran pasal yang terakhir, yaitu pasal yang ke-40. Saya yakin kita pernah mendengar orang berkata, saya merasakan kehadiran Allah. Bahkan saudara-saudara saya yakin pernah mengatakan itu minimal dalam hatimu, kalau tidak bersaksi kepada orang lain. Engkau berkata dalam hatimu, saya merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Nah, pernahkah kita bertanya, saudara-saudara, bagaimana kita tahu bahwa Allah hadir? Apa indikatornya, saudara-saudara? Kepada bangsa Israel sendiri, Tuhan pernah berfirman di dalam Keluaran 29 ayat yang ke-45. Dia berkata bahwa dia berjanji, berikrar bahwa dia akan diam di tengah-tengah orang Israel. Nah, dalam pembacaan kita, Keluaran pasal yang ke-40 ayat yang ke-34 sampai 38. Demikian firman. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat masuk kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Tuhan menggenapi janjinya dalam Keluaran 29 ayat 45. Setelah kemah suci dibangun, saudara, dalam Keluaran pasal yang 40, maka Tuhan kemudian hadir dalam kemuliaan dalam bentuk awan yang menutupi kemah suci. Ini satu hal yang luar biasa, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, saudara-saudara, dan naik ke surga, dan dia menjadi pembela kita di sana, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, maka firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan bahwa Roh Kudus diam di dalam kamu, sebab kamu telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Saudara yang saya kasihi, Yesus telah membayar kehadiran Tuhan untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Dia sudah membayar lunas sehingga kehadiran Allah di hidup kita, saudara, tidak perlu kita usahakan. Dia sendiri yang telah hadir di dalam bait sucinya. Dia tidak hadir di benda-benda mati, di dalam gedung-gedung, tidak. Dia hadir di dalam kita, orang-orang yang percaya, saudara-saudara. Kemuliaannya, kehadirannya, yaitu Allah itu sendiri hadir, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus dialah awan kemuliaan Tuhan. Roh Kudus adalah Allah itu sendiri yang hadir, yang dulu dilihat oleh orang Israel dalam bentuk awan pada waktu siang. Dan ketika malam hari mereka melihatnya seperti api, tiang api yang menyala untuk menghangatkan mereka atas dinginnya padang gurun. Dan siang dalam bentuk awan yang menaungi mereka, meneduhkan mereka sehingga tidak kepanasan di pada waktu siang di padang gurun. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini satu perkara yang luar biasa.
bahwa Allah telah berkenan tinggal bukan di luar kemah suci, bukan di luar dari tubuh orang-orang Israel seperti orang Israel dilihat pada waktu itu, tetapi dia hadir di kemah suci, dan kemah suci Tuhan itu di dalam perjanjian baru adalah kita. Dia hadir dalam hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasihi, ada banyak jenis dewa juga di bumi ini, saudara, yang berdiam di sekitar bangsa Israel pada waktu itu, dan juga di zaman kita ini. Begitu banyak, saudara-saudara. Namun wujud kehadiran mereka selalu ditandai dengan kebekuan. Ada yang mengambil rupa sebagai patung, batu, pohon, dan sebagainya. Tapi mereka semua diam, tidak berbuat apa-apa. Punya mata tapi tidak bisa melihat. Punya telinga tidak bisa mendengar, kata Mazmur. Punya mulut tapi tidak bisa berbicara. Punya tangan dan kaki tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berjalan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Nah, ekspresi itu semua kontras sekali dengan Allah Israel yang adalah Allah kita juga. Kalau dulu dia hadir dalam bentuk awan dan api, ia bergerak. Bahkan gerakan dari awan ini kita lihat tadi, saudara-saudara, itu bukan tanpa arah. Dia menunjukkan arah kemana orang Israel harus berangkat. Dan hanya dialah yang tahu kemana orang Israel harus pergi, arah mana orang Israel harus berangkat, saudara-saudara. Jika awan dan api itu, tiang awan, tiang api itu bergerak, saudara-saudara, maka Israel mengikuti perjalanannya. Nah, bukankah luar biasa, saudara-saudara, cara Allah menuntun bangsa Israel? Unik sekali, bukan? Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita melihat, saudara, bahwa ada hal-hal yang kita pelajari. Bahwa kehadiran Allah di tengah-tengah mereka, saudara-saudara, itu adalah sesuatu hal yang sangat nyata. Dan saudara, ditandai dengan adanya tiang api dan tiang awan. Lalu kemudian, saudara, bahwa kehadiran Allah di tengah mereka dalam tiang api dan tiang awan itu adalah untuk menuntun perjalanan mereka ke tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, kehadiran Allah tidak ditentukan oleh perasaan atau emosional belaka. Namun saudara-saudara, kehadiran Allah itu ada gerak harmonis antara perintah-perintah Allah dan ketaatan umat Israel. Indikator kuat bahwa Allah hadir dan berdiam di tengah umat Israel adalah ada aksi konkret yang terjadi. Ada tindakan hasil kolaborasi antara Allah dan Allah dengan ketaatan umatnya pada waktu itu. Saudara-saudara yang saya kasihi, bagaimana di zaman kita ini? Bahwa saudara-saudara, kehadiran Allah dalam hidup kita, Roh Kudus, dikatakan Dia, saudara, itulah yang menerangi kita, memberi kita roh hikmat dan wahyu di dalam diri kita untuk mengenal Tuhan dengan baik dan benar melalui firman-Nya. Roh Kudus inilah, saudara-saudara, yang mengajar kita, menuntun, membimbing kita mengenal kebenaran-kebenaran, memberikan pencerahan, pewahyuan ke dalam diri kita, untuk kita dapat mengikuti apa yang Tuhan berikan dalam firman-Nya, saudara. Untuk kita hidup di dalam anugerah, hidup di dalam sang kasih karunia Kristus Yesus, firman Allah yang hidup itu. Dan dengan kita berjalan di dalamnya, saudara-saudara, maka kita akan tiba pada tempat yang Tuhan telah tetapkan. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan biarkan hidupmu tidak memiliki firman. Jangan biarkan, saudara-saudara, dirimu jauh daripada firman. Karena engkau tidak bisa berjalan. Roh Kudus tidak meninggalkan saudara. Tetapi bagaimana Roh Kudus akan menuntun saudara kalau saudara tidak memiliki firman? Karena Roh Kudus bekerja sama dengan firman Allah dalam diri seseorang. Jika kita, saudara, melangkah berdasarkan firman Allah dalam hidup kita, Roh Kudus akan membuat kita mengerti dan menuntun kita di jalan-jalannya, dan membawa kita dalam segala rencana dan kehendak Allah
yang terbaik di hidup kita. Saudara yang saya kasihi, Dia hadir dalam hidupmu. Jangan biarkan Roh Kudus hanya berdiam di dalam engkau. Dan saudara tidak memfungsikan Dia. Saudara tidak bekerja sama dengan Dia. Saudara tidak menyadari kehadirannya dalam hidupmu. Bahwa Dia Allah, tidak jauh dari kita. Allah yang selalu saudara cari, yang selalu saudara rindukan, sebenarnya Dia tidak jauh dari saudara. Dia ada di dalam dirimu. Karena engkaulah baitnya, engkaulah rumah tempat di mana Dia diam di dalam. Dan Dia penuh dengan kuasa untuk melakukan apa saja yang Allah janjikan di dalam firman-Nya. Asal kita memiliki firman itu, janji itu, Dia akan bekerja menuntun kita kepada penggenapan dan penerimaan segala janji itu. Puji Tuhan saudara-saudara, Roh Kudus ada di dalam engkau. Dialah tiang awan dan tiang api Tuhan itu. Dialah Allah itu sendiri. Jangan saudara berpikir Allah dari surga. Tidak, Dia diam sekarang di dalam kita orang percaya. Bukankah ini keistimewaan yang luar biasa bahwa Allah hadir dalam kita? Kita adalah baitnya, tubuh kita adalah rumahnya. Wow, kalau tubuh kita rumahnya saudara, tubuh kita ini saudara tempat kehadiran Allah. Betapa benarnya hidup kita, betapa kudusnya hidup kita. Karena Dia benar, Dia kudus. Betapa kita adalah orang-orang yang telah dilayakkan. Kenapa kita telah dilayakkan? Kenapa kita selalu layak? Karena Dia hadir dalam kita. Berarti Tuhan telah menyatakan kita layak. Betapa berharganya hidup kita ini. Dosa tidak ada lagi dan tidak berkuasa lagi. Kenapa saudara? Karena Dia hadir dalam hidup kita, itu Roh Kudus, Allah itu sendiri. Dialah Roh kekudusan, maka dosa tidak berkuasa dan tidak lagi memperbudak kita. Tetapi kita berkuasa dalam hidup ini. Ya, di dalam Roma pasal yang kelima saudara-saudara, ayat yang ke-17, begitu gamblang dan begitu jelasnya di sana dikatakan bahwa sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, oleh Adam, manusia satu orang itu, maka maut berkuasa atas semua orang. Maka lebih benar lagi mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup. Bukan hanya hidup, memperoleh keselamatan, memperoleh kehidupan dalam kehidupan ini saudara, tetapi dikatakan dan berkuasa. Oleh karena apa? Oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kehidupan Yesus, yaitu Roh Kudus Allah itu sendiri, Kristus yang diam dalam kita. Dialah Roh Kristus, Dialah Roh Kristus, Dialah kehidupan Kristus. Dialah Allah itu yang hadir dalam kita saudara. Maka saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, luar biasa. Dia berkarya di dalam kita, Dia diam dalam kita. Maka hidup kita berkuasa. Bayangkan kalau saudara berkuasa atas penyakitmu. Engkau berkuasa atas segala situasi yang ada. Engkau berkuasa atas setan-setan saudara. Maka engkau dapat memerintah atas mereka. Karena untuk itulah Allah di dalam Yesus Kristus mati bangkit bagi kita, menetapkan kita. Kita telah ditentukan untuk memerintah, kita ditentukan untuk berkuasa. Itu takdir kita saudara yang tidak bisa diubah. Tidak ada yang bisa mengubah kebenaran Allah dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa mengubah kebenaran Allah terhadap diri kita. Bahwa kita ditakdirkan berkuasa. Kita ditakdirkan saudara untuk memerintah. Oleh karena anugerah Allah, kasih karunia Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu saudara, hormati kehadiran Allah dalam hidupmu dan bersekutu senantiasa dengan Dia. Puji Tuhan atas semua ini. Biarlah kebenaran ini semakin membawa saudara melihat betapa hidupmu dahsyat, betapa hidupmu luar biasa. Allah sudah merestorasi engkau oleh anugerahnya untuk hidup luar biasa. Dan Tuhan memberkati saudara. Terima kasih Tuhan, hidup umat-Mu adalah hidup yang luar biasa, diberkati oleh Allah senantiasa, berkuasa dan hidup yang telah ditetapkan untuk memerintah dan berkuasa. Demi nama Yesus, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara-saudara semua, Tuhan menyertai engkau, dan engkau telah ditakdirkan memerintah dan berkuasa atas hidup ini karena Yesus Kristus. Salam restorasi.